Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau bikin bolu tiramisu yang super simple dan mudah banget. Rasanya benar-benar enak, teksturnya juga lembut. Ini nggak enek sama sekali, dijamin ini anti gagal 100% berhasil. Bolu ini juga sangat cocok dan pas kalau dijadikan ide jualan ataupun dibuat isian snack box ataupun dibuat cemilan sendiri di rumah. Nah, sebelum ke cara pembuatannya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Dan kalau udah, langsung aja yuk ke cara membuat. Langkah pertama, kita siapkan wadah, kemudian kita masukkan 180 gram tepung terigu. Ini aku pakai pro sedang. Kalau kalian mau pakai takaran sendok, ini kira-kira sekitar 18 sendok makan, dan 1 sendok makan ini kira-kira setara dengan 10 gram. Kemudian kita masukkan juga 20 gram tepung maizena atau setara dengan 2 sendok makan munjung ya teman-teman. Kemudian sejumput garam. Setelah itu kita aduk-aduk bahan kering ini hingga tercampur rata. Kalau udah rata, sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk selanjutnya kita siapkan 140 ml minyak goreng. Kemudian kita tambahkan atau kita masukkan 2 sachet susu kental manis putih. Setelah itu kita aduk-aduk ya hingga rata. Kalau udah rata kita sisihkan terlebih dahulu. Oke, sekarang kita lanjut, kita siapkan wadah, kemudian kita masukkan 7 butir telur. Aku pakai 7 butir telur ini karena ukurannya itu kecil-kecil ya teman-teman, tapi kalau kalian mau pakai yang ukuran sedang cukup gunakan 6 saja. Lalu kita masukkan 180 gram gula pasir, perisa vanila atau vanili cair secukupnya, setengah sendok teh SP. Kalau udah kita masukkan semua bahan, sekarang langsung aja kita mixer kurang lebih 10 menit dari kecepatan terendah ke kecepatan tertinggi ya. Atau kita mixer sampai si adonannya ini benar-benar kental, putih dan berjejak. Setelah kurang lebih 10 menit, ini udah kental, putih dan berjejak. Sekarang kita matikan dulu untuk mixernya, lalu kita sisihkan. Nah, kira-kira seperti ini bentuk adonannya. Kalau kental, putih dan berjejak, adonannya ini tidak mudah jatuh ya teman-teman. Sekarang kita aduk-aduk adonan dengan spatula dan jangan lupa kita rapikan untuk pinggir-pinggirannya. Oke, untuk selanjutnya kita masukkan bahan kering ini secara bertahap sambil diaduk-aduk ya sampai rata. Nah, ini akan aku aduk secara perlahan karena wadahnya ini kurang besar, dan aku saranin buat teman-teman kalau membuat adonan seperti ini mendingan pakai wadah yang agak besar supaya saat mengaduk adonan itu lebih mudah. Setelah kita masukkan semua adonan tepung, sekarang kita masukkan adonan minyak dan juga susu kental manis. Kita masukkan secara bertahap, lalu kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata. Nah, kita aduk putar balik seperti ini, jangan sampai ada endapan minyak di dasar adonan supaya hasil kuenya nanti tidak bantet ya.
Jika menurut kalian ini udah tercampur rata, sekarang kita bagi adonan menjadi 4 bagian sama rata. Nah, ini udah aku bagi menjadi 4 bagian ya teman-teman, dan untuk adonannya ini tidak aku timbang, jadi aku kira-kira saja. Untuk yang satu adonan ini akan aku sisihkan terlebih dahulu karena tidak aku beri pasta atau pewarna makanan. Oke, untuk selanjutnya salah satu adonan ini kita beri dengan pasta coklat secukupnya, kemudian kita aduk-aduk ya sampai rata. Jika udah rata, sekarang akan aku tambahkan dengan pewarna makanan. Ini aku pakai warna hitam supaya warnanya nanti lebih gelap. Untuk adonan yang selanjutnya, di sini aku akan beri dengan pasta coffee mocha secukupnya, lalu kita aduk-aduk sampai rata. Kemudian untuk adonan yang terakhir akan aku beri dengan pasta coklat secukupnya, kita aduk-aduk sampai rata. Jadi untuk adonan yang terakhir ini tidak aku tambahkan dengan pewarna makanan ya teman-teman, cukup pasta coklat saja. Nah, ini perbedaan dari warnanya, dari warna yang gelap ke warna yang cerah ya. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita siapkan loyang. Ini aku pakai loyang ukuran 18 x 18 cm dan tingginya 7 cm. Dan jangan lupa untuk loyangnya ini kita alasi dengan kertas roti seperti ini, dan di bawah kertas roti ini udah aku olesi dengan margarin. Sekarang untuk atas kertas rotinya juga akan aku olesi dengan margarin, kita olesi sampai rata. Kalau udah, sekarang kita masukkan adonan yang paling gelap terlebih dahulu ya, jangan lupa kita ratakan. Setelah kita ratakan, sekarang kita hentak-hentakkan sebentar supaya udara yang terperangkap di dasar adonan itu bisa keluar. Nah, sebelumnya di sini aku udah siapkan kukusan, dan pastikan kukusannya ini udah benar-benar panas ya. Setelah itu kita masukkan adonan dan kita tutup, kita kukus kurang lebih 10 menit dengan api sedang. Setelah kurang lebih 10 menit, sekarang kita buka tutup kukusannya, lalu kita masukkan adonan yang pasta coklat. Kemudian kita tutup kembali dan kita kukus kurang lebih 10 menit dengan api sedang. Setelah kurang lebih 10 menit, sekarang kita buka tutup kukusannya, lalu kita masukkan adonan yang coffee mocha ya. Kalau udah kita ratakan, sekarang kita tutup kembali dan kita kukus kurang lebih 10 menit. Dan setelah kurang lebih 10 menit, sekarang kita buka tutup kukusannya, lalu kita masukkan adonan yang terakhir. Nah, ini adonan yang warna putih ya, atau adonan yang tanpa warna. Kalau udah kita ratakan, sekarang kita tutup kembali dan kita kukus kurang lebih 20 menit dengan api sedang atau kita kukus sampai matang. Setelah kurang lebih 20 menit, sekarang kita buka tutup kukusannya dan pastikan adonannya ini udah matang atau belum. Untuk memastikan adonannya ini udah matang, kalian bisa tes dengan tusuk sate ya. Kalau tidak lengket, itu artinya udah matang. Sekarang kita angkat dan kita sisihkan, lalu kita tunggu sampai agak hangat. Setelah beberapa menit aku diamkan, sekarang kita keluarkan adonan dari loyang. Sebelum aku keluarkan dari loyang, akan aku sisir dulu untuk pinggirannya. Aku sisir seperti ini supaya nanti saat mengeluarkan adonan itu lebih mudah. Kalau udah kita keluarkan dari loyang, sekarang kita ambil dulu untuk kertas rotinya.
Nah, ini akan aku balik terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah itu kita diamkan sampai si adonannya ini atau kuenya ini dingin. Setelah aku diamkan beberapa menit dan ini kuenya udah dingin, sekarang kita potong-potong ya, kita potong tipis saja seperti ini. Dan ketebalannya kurang lebih 0,5 cm atau sesuai selera. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya ya teman-teman. Masya Allah, ini benar-benar kelihatan cantik banget. Dan maaf ya, untuk pemotongan yang pertama ini kurang rapi, tapi nggak apa-apa. Insya Allah potongan yang kedua itu udah rapi. Dan ini hasilnya untuk pemotongan yang kedua, benar-benar cantik banget, rapi banget ya. Nah, ini tidak mudah putus, jadi lentur banget. Sekarang kita lakukan proses pemotongan kue ini sampai selesai. Setelah kita potong-potong semuanya, sekarang kita ambil satu persatu adonan, lalu kita beri dengan selai coklat secukupnya. Kalau teman-teman mau pakai selai stroberi atau topping yang lainnya itu juga boleh, jadi untuk toppingnya ini sesuai selera. Setelah kita beri topping dan ini juga udah rata, sekarang kita gulung pelan-pelan supaya kuenya ini tidak rusak atau tidak pecah. Dan ini hasilnya ya teman-teman. Sekarang kita bungkus dulu. Untuk kemasannya di sini aku pakai plastik OPP ukuran 6x18 cm. Kita bungkus pelan-pelan dan jangan lupa kita rapikan lalu kita rekatkan. Nah, ini dia bolu atau kue tiramisunya udah jadi. Cara membuatnya benar-benar sangat simpel, praktis dan mudah ya. Rasa dari bolu tiramisu ini benar-benar enak banget. Ini tidak enak sama sekali, manisnya juga pas. Dan satu adonan ini kira-kira hasilnya itu sekitar 32-35 pieces. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga kalian sehat selalu. Dan seperti biasa, jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe buat kalian yang suka dengan video ini. Selamat mencoba dan terima kasih.